Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya anak-anakku. Bagaimana kondisinya di rumah? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat meski masih belajar di rumah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan. Di mana pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang beberapa jenis ternak kesayangan. Setiap jenis ternak kesayangan itu membutuhkan yang namanya sarana produksi yang berbeda-beda. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahan-bahannya. Bahan-bahan yang diperlukan dalam sarana budidaya ternak kesayangan diantaranya adalah pertama, hewan yang akan kita pelihara. Ya, di mana secara umum pemilihan ternak kesayangan yang baik itu harus memiliki kriteria seperti berikut. Contoh, misalnya tubuhnya tegap, kemudian gerakannya juga gesit dan lincah. Kalau seandainya burung juga bulunya halus serta mengkilap dan tidak mudah rontok. Kemudian pandangan mata juga harus tajam, nafsu makannya baik, dan juga bagian kaki tidak bengkok. Ya, tuh. Kita ambil yang pertama hewannya misalnya kelinci. Jika kita ingin memelihara ataupun membudidaya ternak kelinci, ini kita juga harus mengetahui dulu bibit kelinci yang baik itu seperti apa. Ya. Bibit kelinci yang baik itu dipelihara hendaknya di atas 35 hari atau sudah berumur 60 hari, berarti sekitar 2 bulan. Atau di mana ya? Ya, betul, itu sekitar 2 bulan 60 hari. Ya, saat di bawah umur 35 hari, anak kelinci masih membutuhkan susu dari induknya, berarti rentan terhadap kematian. Jadi sayang kalau kita beli yang di bawah umur 35 hari, kalau jenis kelinci. Kemudian yang kedua, jenis burung kenari. Jika kita ingin memilih jenis burung kenari, ini ya, bakalan atau bibit kenari yang berkualitas baik itu harus memiliki ciri tidak cacat. Contohnya bagaimana? Harus berkepala besar, mata juga besar, dan terlihat melotot. Ya, memiliki paruh yang berpangkal lurus, ya, serta lebar. Nah, ini jenis burung kenari. Ya. Kemudian juga cengkramannya juga harus kuat. Ya, itu jenis burung kenari. Setelah kita memilih bahan berupa hewannya, ya, kita harus menyiapkan yang namanya bahannya. Ya, bahan pakannya itu apa saja? Bahan pakan ternak itu bahan yang diberikan kepada ternak berupa campuran berbagai macam bahan organik ataupun anorganik. Ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ya, zat makanan bagi pertumbuhan dan perkembangan reproduksi dari ternak kesayangan itu sendiri. Ya. Kemudian setiap pakan yang diberikan itu harus mengandung nutrisi lengkap dengan komposisi seimbang. Kenapa? Ini dimaksudkan pemberian pakan efisien dan sesuai dengan kebutuhan ternak tersebut. Pakan yang diberikan pada ternak itu berasal dari pakan alami ataupun pakan buatan. Bahkan dua-duanya juga lebih bagus atau lebih baik, di mana pakan alami ini berasal dari lingkungan di sekitar, contohnya sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serangga, bisa cacing ataupun ulat, ataupun kroto. Ya, sementara pakan buatan umumnya berbentuk pelet. Nah, ini contoh daripada jenis pakan yang digunakan. Kemudian yang bagian C-nya itu ya
masalahnya adalah obat-obatan, di mana kegiatan budidaya kadang mengalami kendala, di mana salah satunya adalah serangan hama. Di mana kalau sudah terkena serangan hama, ini akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan ternak tersebut. Ya, obat-obatan itu dapat diberikan untuk pencegahan, ya, pencegahan maupun penanggulangan hama dan penyakit. Mana kegiatan budidaya seperti itu, ya, harus kita siapkan obat-obatan apa saja yang harus kita siapkan. Contohnya bisa berupa yang alami ataupun yang mengandung zat kimia juga bisa. Ya, contoh yang alami itu bisa lidah buaya, bisa daun pisang. Kemudian yang bagian D, ya, yang perlu kita persiapkan yaitu masalah air. Air sangat diperlukan untuk melancarkan makanan dalam saluran pencernaan. Terlebih lagi terkait dengan produksi susu bagi induk yang sedang menyusui. Apakah ada batasannya? Nah, untuk masalah air sebetulnya tidak ada batasan, hanya harus memenuhi persyaratan tertentu. Ini dimaksudkan agar tidak tumbuh dengan tidak baik, artinya agar ternak dapat tumbuh dengan baik. Jadi harus ada takarannya pada saat kita memberikan air, ya. Nah, kemudian yang kedua, selain bahan-bahan yang perlu kita siapkan, yang kedua yaitu masalah peralatannya. Apa saja peralatannya? Alat-alat yang diperlukan itu yang pertama tempat pakannya. Kemudian yang kedua tempat minumnya. Yang ketiga sprayer. Ya, bahasa kitanya semprotan kali ya, yang diisi air. Kemudian pembersih kotorannya. Ya. Nah, itu saja materi untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak-anakku bisa paham semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.